warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa adabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bis sunnati sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus musalla rahmatullah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Rahmatullah berarti orang yang dikasih, yang disayangi oleh Allah. Nah, berarti siapa yang masuk dalam musalla kita ini akan diberikan sayang oleh Allah. Nah, bersyukur kita pagi ini orang-orang yang disayang oleh Allah. Yang juga saya hormati Bapak Imam, Pak RT, ada Pak RT? Mana? Wah, ya. RT berapa nih? 31 Kelurahan Selamat ya. Nah, ya. Kelurahan Selamat. Alhamdulillah Pak RT sholat subuh bersama kita. Dan juga yang saya hormati kawan-kawan dari pejuang subuh. Nah, subuh ini juga harus mesti diperjuangkan. Tidak semua orang mampu bangun subuh. Harus diperjuangkan juga. Tentu walaupun selimutnya setipis kulit bawang, tapi as-sholatu khairum minan naum. Tidak semua orang mampu mengangkatnya setipis kulit bawang itu. Tapi kalau beras 30 kilo orang sanggup mengangkatnya. Betul tak kira-kira tuh? Hanya orang beriman yang mengangkat, yang mampu mengangkat selimut setipis kulit bawang untuk memenuhi panggilan as-sholatu khairun minan naum. Termasuk ibu-ibu belakang ya. Berapa orang ibu-ibunya? 30 orang. Ya, 30 orang. Ya. Kalau lebaran kemarin ramai dah nih. Wah, penuh sampai keluar ya tak? Insyaallah. Nah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ditelepon oleh adik-adik kita ini untuk memberikan ceramah atau kajian ya pada pagi ini. Saya tanya ngajinya ngaji apa? Fikih, tauhid atau tasawuf? Wah, kayak nantang Pak ya. Nah, itu. Padahal tidaklah biasa-biasa saja. Ya ngaji fikih lah. Nah, sudah saya siapkan. Kitabnya sudah saya siapkan di dalam tas. Saya pikir sudah masuk ke dalam mobil. Sekali sampai di sini tengok ke belakang, tidak ada. Nah, berarti ini artinya belum diizinkan ngaji kitab. Nah, jadi awal-awal ini ya ceramah-ceramah saja dulu. Nah, itu ceramah dulu sebagai
pembuka. Nah, apa yang nak kita kaji kan? Kalau pula mau diteruskan, ada tergantung juga. Ditengok-tengok dulu penceramah awal tuh enak atau tidak. Kalau udah enak sudahlah. Iya, kadang gitu, kadang-kadang kan. Nah, orang sekarang ini kalau ngundang ceramah tuh ada ditelepon penceramahnya. Nah, dia pesan dulu. Kalau dulu orang ngundang penceramah itu, Pak, nanti kajiannya bahasanya masalah sholat, nanti kajiannya masalah zakat. Nah, itu kalau orang dulu. Kalau orang sekarang enggak, Pak, nanti ceramahnya yang lucu Pak ya. Nah, yang lucu kata dia. Nah itu ya, jadi saya ini kebetulan bapak-bapak pernah 3 tahun jadi imam masjid Nurdin Hasanah. 3 tahun dulu, tahun 95, 96, 97 jadi imam Masjid Nurdin. Jadi daerah-daerah ini tahulah saya kan, walaupun orang tidak banyak tahu dengan saya. Dulu yang tinggal di daerah-daerah ini Pak Sukri Nawas dulu. Udah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada anaknya. Ya, beliau juga termasuk dalam pengurus Majelis Ulama. Nah, saya ini wakil ketua Majelis Ulama Kota Jambi. Nah, tadi namanya sudah disebut, nama saya Ridwan Jalil. Nah, kemudian sudah di Masjid Nurdin Hasanah, saya diminta jadi imam Masjid Agung Al-Falah. Nah, situ saya lama jadi imam Masjid Agung Al-Falah. Sampai 12 tahun saya jadi imam Masjid Agung Al-Falah. Dari tahun 99 sampai 2000 berapa itu. Karena kesibukan kesana kemari, ceramah, tugas, ya, juga membawa jamaah haji dan umroh, sibuk. Akhirnya saya mundurkan diri dari Masjid Agung Al-Falah. Nah, baik Bapak, itu sekedar perkenalan Pak ya. Tidak pula membuat, wah ini Ustaz Ridwan nih, tidak pula menyombongkan diri gara-gara itu. Nah, biasa bela kan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya coba mengawali pengajian kita ini dengan menyampaikan kepada kita semua. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tuh. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Berarti kita ini dihidupkan oleh Allah untuk ibadah. Nah itu, jadi pa'bud ya, untuk ibadah. Jadi hidupnya kita ya, mulai dari kecil, remaja, dewasa, berumah tangga, terus sudah jadi atuk-atuk sekarang nih. Nah itu kita disuruh ibadah, bukan untuk berleha-leha. Nah, jadi disuruh ibadah. Nah, ibadah itu apa? Ini kan ada kajiannya. Maka para ulama-ulama kita ya, mulai dari awal sampai sekarang mengkajilah berbagai disiplin ilmu. Dulu tatkala Rasulullah duduk-duduk seperti kita ini, lalu datanglah orang, entah dari mana orang itu datang, tidak ada satupun yang kenal. Bajunya putih, orangnya gagah putih, pakai jenggot putih, macam bapak nih kan, wah, jenggot putih, itu datang, duduk langsung bertemu lutut dengan Nabi. Oh.
Ya. Ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Nah, kemudian orang itu tanpa basa-basi bertanya kepada Nabi. Ya, bertanya kepada Nabi, wahai Tuhan, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Nah, lalu Nabi, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Itu jawab Nabi, tapi Nabi menjelaskan. Karena orang itu berulang-ulang kali menanya apa itu Islam. Nah gitu kan. Sama dengan kita, kalau kita ditanya orang, belum tentu kita ini lebih pintar daripada yang bertanya. Nah, saya banyak pengalaman bapak-bapak selama menjadi penceramah itu, kadang-kadang justru yang bertanya itu lebih pintar daripada kita. Cuman yang ngetes baik kan. Tuh. Nah, orang ini bertanya, apa itu Islam? Nah, dijawablah oleh Nabi yang kita kenal dengan rukun Islam. Nah, gitu. Kemudian, apa itu iman? Yang kita kenal rukun iman. Nah, satu lagi yang jarang orang bahas, yaitu ihsan, yang disebut dengan rukun ihsan. Nah, para ulama menguraikan ini dari dulu, bapak-bapak. Baik itu rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Nah, para ulama ada yang mendahulukan iman dulu, baru Islam. Kenapa? Karena iman ini bicara tentang masalah akidah, keyakinan. Nah, apa itu iman? Wah, gitu. Ya, keyakinan kepada Allah. Jadi disebutkan Nabi ada 6 tuh. Percaya kepada Allah, percaya malaikat, rasul, kitab, percaya kepada takdir baik, takdir buruk, dan percaya kepada hari kiamat. 6 macam nih. Nah, itu namanya yang disebut dengan rukun iman. Nah, rukun iman ini bapak-bapak dikaji, maka lahirlah sebuah ilmu namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid, atau yang disebut akidah, keyakinan. Ilmu tauhid itu ilmu yang membicarakan tentang keesaan Allah. Nah, hidup di atas dunia ini harus ibadah. Siapa yang harus kita sembah? Nah, itu tuh tauhid kajiannya. Ya, siapa yang kita sembah? Bagaimana, siapa Tuhannya? Ya kan? Siapa rasulnya? Nah, gitu. Ini kajian ilmu tauhid. Maka ngaji ilmu tauhid ini hukumnya wajib. Ini kadang-kadang kita sholat sembah Allah, tapi tidak tahu, tidak kenal siapa yang kita sembah itu. Gitu kan. Jadi yang kita sembah itu wajib kita kenal. Ya kan? Nah, kalau kita tidak kenal, nah kita khawatir nanti salah alamat gitu. Siapa yang kita sembah tidak tahu kan. Nah, lalu yang kedua namanya rukun Islam. Kalau tadi masalah tauhid, masalah akidah, sekarang rukun Islam. Berapa macam tuh rukun Islam? Ada 5 macam. Ya, mengucap 2 kelima syahadat, sholat, bayar zakat, puasa, dan haji. Nah, gitu. Yang disebut dengan rukun Islam. Jadi
Karena dia bicara tentang masalah sholat, puasa, haji, bagaimana caranya, apa hukumnya. Artinya dia bicara masalah hukum, dikaji-kaji oleh ulama-ulama dahulu, ya, sampailah sekarang, maka lahirlah disiplin ilmu yang namanya ilmu fikih. Bapak-bapak, ilmu fikih. Kalau tadi ilmu tauhid, ilmu masalah ketuhanan, bagaimana siapa itu Tuhan, lalu bagaimana menyembah Tuhan. Nah, bagaimana menyembah Tuhan inilah, ini ranahnya, ranah hukum, ranah fikih, ya kan? Nah, lahirlah disiplin ilmu namanya ilmu fikih, ilmu yang membicarakan tentang tata cara beribadah kepada Sang Pencipta, Sang Kholik. Begitu. Selesai dua itu, oh tidak, masih ada satu. Nah, itu yang ditanyakan malaikat, ya, orang yang berambut putih, berbaju putih tadi. Apa itu ihsan? Gitu. Nah, ihsan ini satu saja. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau ibadah salat, ya, kepada Allah seakan-akan engkau melihat Tuhan. Gitu. Jadi kita salat Allahu Akbar, nah seakan-akan kita melihat Tuhan kita itu. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, maka Tuhan melihat kita. Itu namanya ihsan. Ihsan itu asal katanya hasan, ya kan? Itu artinya baik. Ada namanya berbaik sangka, husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Maka kita dalam ibadah ya harus baik sangka kepada Allah. Apa yang kita ibadahi ini, kita anggap bahwa inilah persembahan kita yang terbaik. Nah, ini pun dikaji-kaji orang dahulu, ya, sampailah kepada kita sekarang ini, maka lahirlah sebuah ilmu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu yang mempelajari tentang adab-adab etika dalam beribadah. Ya, ada orang yang rajin ibadahnya tapi tidak ada etikanya. Masuk masjid tak ada etika, padahal masuk masjid harus ada etika. Masuk WC, di kantor, berbicara, semua ada etika. Nah, itu dipelajari di dalam tasawuf, bahwa kita harus ada etika dalam berbicara, tidak boleh menyinggung perasaan orang. Sekalipun kita menyampaikan kebenaran, memang betul apa yang disampaikan itu benar dari firman Allah, dari hadis Nabi, tapi harus pakai etika. Nah, gitu. Tidak segala yang disampaikan itu betul yang disampaikan, tapi cara menyampaikannya membuat orang tersinggung. Ya, yang biasanya masyarakat di sini yasinan ke rumah-rumah, kan? Talqinan di kuburan 7 hari, malam niga, malam nujub, tarawih 20. Lalu ada orang datang menyampaikan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Wah, siapa saja yang membaca surah Yasin dan tahlilan adalah hukumnya bid'ah, tidak dibuat Nabi, maka dia adalah sesat, masuk neraka. Orang yang di situ tiap malam Jumat yasinan. Apakah dia yasinan itu nak masuk neraka? Nah, gitu. Jadi ini etika. Jadi tasawuf. Bagaimana kajiannya tasawuf nih? Nah, ini yang kadang-kadang yang dilupakan.
Dia ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji fikih, tapi tidak ngaji tasawuf. Maka orang yang tidak ngaji tasawuf pasti datangnya sombong. Merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling sunnah, merasa dialah yang memiliki surga, orang semua masuk neraka. Betul tak, Pak? Nah, kajian semacam ini tidak ada tasawuf. Nah, maka itu perlu tasawuf, tauhid, kemudian fikih, tasawuf. Ketiga-tiganya ini mesti kita pelajari, Bapak-bapak, supaya kita ini hidup betul-betul bermakna, berarti hidup kita ini tidak jadi sampah kita hidup, dan nanti di akhirat tidak menyesal kita. Itulah yang membedakan kita manusia ini dengan hewan.